Assalamualaikum Pak Presiden, saya mohon pertolongan ya. Jadi kami udah beberapa lamanya nih tanah-tanah kami dihabiskan oleh perusahaan tambang ini tanpa ada ganti rugi sedikit pun. Halo sahabat klinik pertanahan, hari ini kita akan membedah kasus yang sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat, yaitu pembatalan 717 SHM warga Transmigran di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kabar baiknya, Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid baru saja menyatakan akan memulihkan hak warga. Namun ternyata tanah tersebut selama ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk mengurainya telah hadir di bedah kasus klinik pertanahan kita pada hari ini, pemerhati pertanahan Bapak Artia. Kita berbincang dengan beliau. Pak Artia, terima kasih atas waktunya. Mari kita bedah lebih dalam, Pak. Sebenarnya bagaimana mungkin tanah yang sudah memiliki kepastian hukum sejak puluhan tahun bisa mendadak hilang begitu saja haknya di tahun 2019? Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Tentu untuk memahami kasus ini kita tidak bisa hanya melihat ujungnya saja. Mari kita tarik garis waktu ke belakang jauh sebelum konflik ini meledak, agar kita bisa melihat bagaimana hak dan kewajiban rakyat sehingga tanah tersebut bisa dipergunakan oleh pihak lain. Fase pertama kita mulai sebelum tahun 1986. Mulanya di desa Bekambit, khususnya di area Rawa Indah, ditempatkan transmigran sebanyak 438 kakak dari Bali, Jawa Barat, dan Banjar yang semula tanah es lokasi transmigrasi Berangas. Kemudian, pada tahun 1990, pemerintah menerbitkan sertifikat hak milik untuk masing-masing kepala keluarga atau kakak berupa lahan pekarangan, ada pekarangannya setengah hektar, lahan usaha golongan 1 setengah hektar, dan lahan usaha golongan 2 1 hektar. Jadi jumlahnya seluruhnya 2 hektar. Selanjutnya, pada tahun 1993, penyerahan unit pemukiman transmigrasi atau UPT dilakukan, menandakan warga telah memiliki hak penuh atas lahan tersebut. Di titik ini, seharusnya posisi warga sudah sangat aman karena sudah memegang bukti hak kepemilikan hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat transmigran. Namun, situasi mulai berubah drastis pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Pemkab Kota Baru mengeluarkan izin usaha pertambangan atau IUP seluas 8.139 hektar kepada PT SSC. Adalah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di sisi lain, tanah yang sudah diberikan kepada masyarakat transmigran belum dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagai lahan pekarangan, lahan usaha golongan 1, lahan usaha golongan 2. Dan beberapa bidang tanah sertifikat hak milik tersebut telah beralih di bawah tangan kepada pihak lain yang menurut ketentuannya secara fisik tidak boleh dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Ini nggak boleh, karena itu adalah merupakan kebijakan dari pemerintah. Puncaknya terjadi pada tahun 2019. Situasi yang terjadi baik dari penerima sertifikat, kewajiban dan tanggung jawab penerima sertifikat tidak memanfaatkan dengan baik, ya, sehingga pekarangan masih berubah semak-semak gitu ya, berlukar dan belum terurus dengan baik ya. Di sisi lain ada penerbitan surat izin usaha pertambangan, yang dalam hal ini IUP tersebut tidak segera melaksanakan penyelesaian mengenai kepemilikan tanahnya. Berbentuk apalah, misalnya ganti rugi kayak apa atau tidak diselesaikan secara baik-baik dan sebagainya, tidak terjadi. Pada tanggal 1 Juli 2019, Kakanwil BPN Kalimantan Selatan membatalkan 276 bidang tanah sertifikat hak milik warga yang diklaim oleh PT SSC telah membeli tanah tersebut. Sebagian lahannya kemudian diterbit sertifikat hak pakai atas nama perusahaan. Kemudian pada tanggal 1 November 2019, Kanwil BPN kembali membatalkan 441 bidang tanah SHM yang bahkan belum dilepaskan
oleh warga. Pembatalan ini hanya didasarkan pada izin usaha pertambangan atau IUP, perusahaan yang surat keterangan SKT dari kepala desa setempat. Hal tersebut juga bisa terjadi karena kelalaian masyarakat dengan tidak memanfaatkan dan tidak menjaga atas bidang-bidang tanah sudah mendapatkan sertifikat bagaimana mestinya, ya, tidak diurus dengan baik dan sebagainya. Nah, setelah ada keluarnya pembatalan sertifikat tersebut, warga tidak terima, kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Untungnya kejadian ini pada Agustus hingga September 2025 kebenaran mulai terkuat. Tim Kementerian Transmigrasi turun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa PT SSC diduga melakukan aktivitas tambang batubara yang melampaui batas izin yang menabrak aturan transmigrasi. Berkat temuan inilah koordinasi lintas kementerian dilakukan. Akhirnya, melalui keputusan bersama, kejadian tersebut ada titik terang. Kementerian ATR BPN secara tegas mencabut pembatalan tersebut dan mengembalikan dan menghidupkan kembali sertifikat hak atas nama warga transmigrasi, ya. Sementara itu, Kementerian ESDM mengambil langkah radikal dengan membekukan izin IUP kepada perusahaan tersebut. Singkatnya, narasi ini bukan hanya soal sengketa lahan, tapi soal bagaimana negara akhirnya sadar dan kembali hadir untuk melindungi hak rakyatnya dari korporasi dan intimidasi dari orang yang kuat terhadap orang yang lemah. Lumayan panjang ya Pak kronologisnya. Nah, kabarnya perjuangan warga ini tidak mudah, bahkan ada yang sempat sampai di penjara. Apa saja sih Pak informasi kunci baru yang saat ini ditemukan dalam proses investigasi yang dilakukan? Memang benar pernah dapat informasi bahwa ada tokoh transmigran sempat ditahan di penjara selama 18 bulan. Ada tuduhan ya penipuan penggelapan karena menyimpan sertifikat asli warga untuk mengamankannya dari perusahaan. Informasi lain, perusahaan diduga menutup alur sungai yang memicu banjir di pemukiman. Kemudian informasi lain juga, meski secara sistem dibatalkan, warga secara fisik masih memegang sertifikat hak milik asli dan tertib membayar kewajiban pajaknya, misalnya pajak PBB dan sebagainya lah gitu kan. Kira-kira begitu yang dapat kami informasi dari mereka. Ini yang lumayan penting nih Pak. Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid kan menyebut dalam kasus ini diduga ada salah pakai pasal. Sebagai pemerhati pertanahan, bagaimana Bapak melihat keputusan pembatalan tahun 2019 dari sisi regulasinya? Kok bisa salah pasal Pak? Inilah permasalahannya ya. Memang menurut Pak Menteri itu katanya ada salah penerapan pasal terhadap pembatalan 717 SHM tersebut merupakan bentuk maladministrasi, yaitu salah penggunaan pasal. Mari kita lihat kayak apa sih bunyi pasalnya. Menurut Peraturan Menteri ATR KBPN nomor 11 tahun 2016 berbunyi ayat 1-nya, setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada pasal 10. Apa sih isinya pasal 10? Yaitu hasil pemantauan pejabat yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengumpulan data fisik, data yuridis, putusan pengadilan bila ada keterangan saksi, kemudian melakukan validasi serta permintaan keterangan dari saksi-saksi yang terkait. Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada kantor pertanahan melakukan analisis. Ayat 2-nya, analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan kementerian atau bukan kewenangan kementerian. Ayat 3-nya berbunyi, sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan atau perhitungan luas. B. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran, penegasan, dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat. C. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan atau pendaftaran hak tanah. D.
kesalahan prosedur dalam proses penerapan tanah terlantar. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan. Yang F, kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah. G, kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti. H, kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan. I, kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin. J, penyalahgunaan pemanfaatan ruang atau kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Ayat 4-nya, sengketa dan konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi, bukan merupakan kewenangan kementerian dan menjadi kewenangan instansi lain. Ayat 5-nya, hasil analisis bagaimana dimaksud ayat 2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal ini menurut kami kurang tepat karena pasal tersebut tidak bisa serta-merta menggugurkan hak milik yang sudah dimiliki berpuluh tahun tanpa putusan pengadilan yang ingkrah. Hierarki hukum kita jelas, sertifikat hak milik adalah bukti terkuat. SK Kepala Desa atau surat permohonan pembatalan tidak boleh mengalahkan sertifikat hak milik. Keputusan Kakanwil tahun 2019 itu kurang tepat secara yuridis dan kini secara tegas telah dianulir oleh Menteri ATR BPN. Itu kira-kira yang bisa kita informasikan sementara ini. Informasi ini yang bisa kita kumpulkan baik dari pejabat maupun dari yang lainnya. Kira-kira gitu. Saat ini Menteri ATR BPN juga memerintahkan tim untuk sampai tidak pulang hingga masalahnya tuntas. Ini terlambat kok baru mulai sekarang Pak ini dilakukan. Kemarin apa? Ini langkah-langkah konkretnya ke depan seperti apa ini? Sebenarnya nggak terlambat, langkahnya sudah tepat. Pembatalannya sudah dibatalkan sehingga dipulihkan kembali. Jadi kalau menurut saya ada 3 langkah strategis ya. Yang pertama, membatalkan SK pembatalan sertifikat hak milik yang tahun 2019 dan menghidupkan kembali hak milik warga. Yang kedua, membatalkan sertifikat hak pakai atas nama PT SSC yang tumpang tindih dengan sertifikat tadi. Yang ketiga, melakukan mediasi ulang di mana perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada semua pemegang hak milik apabila sudah dihidupkan kembali atau dipulihkan kembali sertifikat hak milik. Apa maksudnya? Supaya masyarakat itu punya bargaining position ya, atau posisi tawar menjadi sangat kuat untuk menuntut hak ganti rugi yang layak tentunya. Di sisi lain juga masyarakat tidak boleh terlalu menuntut yang tinggi. Kita bisa lihat kok di sana ada zona nilai tanah, NJOP dan harga pasar di sana. Itulah yang mungkin kita bisa mediasikan bersama. Dengan bergulirnya kasus ini ke ruang publik, otomatis banyak sekali opini masyarakat yang berkembang. Nah, apa hal penting yang bisa kita ambil bersama dari opini masyarakat ini? Dan tentu saja pendapat Bapak. Apakah opini ini ada yang bisa kita gunakan bersama atau Bapak punya insight tersendiri? Jadi, jika kita membaca di balik baris-baris berita yang ada, opini yang berkembang sebenarnya sangat kontras dan mencerminkan benturan masalah-masalah pertanahan yang luar biasa. Mari kita bedah satu persatu secara kritis. Kita lihat dari sisi penerima sertifikat ya. Yang pertama ya, dari sisi penerima sertifikat atau masyarakat transparan. Di sana ada hak dan kewajiban. Antara lain ya, setelah mendapatkan hak atas tanah, tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan mereka sehingga mereka sudah disiapkan lahan pekarangannya, lahan usaha golongan 1 dan lahan usaha golongan 2 yang semua seluruhnya adalah seluas 2 hektar. Dari bidang-bidang tanah yang telah dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama Transmigran juga tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi pada kenyataannya
mereka sudah banyak yang dijual belikan melalui saluran-saluran yang di bawah tangan. Jadi tidak melalui prosedur jual beli karena memang tidak boleh, harus digarap dan digunakan, dimanfaatkan untuk kehidupan mereka, menjamin kehidupannya lebih sejahtera. Yang keduanya, dari sisi regulasi bidang pertanahan, sudah jelas oleh Pak Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, menyebut dalam kasus ini diduga ada salah pakai pasal dalam pembatalan sertifikat hak milik masyarakat transmigrasi dan berjanji akan membatalkan dan memulihkan sertifikat hak milik atas nama para masyarakat transmigran. Yang ketiganya, dari sisi regulasi bidang pertambangan, semestinya sebelum dikeluarkan izin usaha pertambangan, seharusnya penerima izin itu harus menyelesaikan dulu permasalahan pertanahannya. Apakah tanah tersebut masih milik adat? Apakah sudah sertifikat? Harus diteliti dulu. Kalau memang sudah bersih, selesaikan dulu pembayaran atau ganti rugi terhadap pemilik tanah tersebut. Sehingga tidak terjadi seperti yang sekarang muncul permasalahan yang cukup kompleks dan sehingga susah untuk menyelesaikannya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebentar ini. Lumayan kompleks permasalahannya, setidaknya ada 3 masalah besar ya Pak. Tadi kalau saya bisa merangkum dari yang Bapak sampaikan. Yang pertama, dari sisi penerima sertifikat atau masyarakat transmigran, itu hak dan kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik. Yang sisi kedua, dari sisi regulasi bidang pertanahan, juga terdapat tidak tepatnya penggunaan pasal-pasal. Dan yang ketiga, dari sisi regulasi bidang pertambangan juga tidak diselesaikan masalah kepemilikan tanahnya. Tiga-tiganya ada masalah nih Pak. Jadi untuk terakhir ini Bapak saran dan pendapat untuk bisa menyelesaikan problem ini seperti apa? Dari 3 pokok persoalan yang tadi itu, dari sisi penerima sertifikat, dari sisi peraturan regulasi mengenai pertanahan, dari sisi peraturan dari Kementerian SDM. Ini harus bisa kumpul satu kesatuan, yaitu dengan cara mediasi. Tentunya pemegang sertifikat hak milik, bagaimana caranya supaya ini dapat terselesaikan dengan baik. Begitu juga dari PT SSC sebagai investor akan mendapatkan tanah tersebut, bagaimana caranya. Pemerintah daerah, Kementerian ATP, dan Kementerian SDM bersatu untuk mengadakan mediasi sehingga mendapat suatu titik temu, masyarakat merasa diuntungkan, investor bisa masuk untuk menggali sumber-sumber daya kekayaan untuk sejahtera kemakmuran rakyat. Begitu juga pemerintah memediasi agar semua menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, investor maupun income terhadap pemerintah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut saya harus diadakan mediasi antara pemegang sertifikat hak milik, penerima izin usaha pertambangan yaitu PT SSC, pemerintah daerah, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian ESDM. Di satu sisi, hak kepemilikan sertifikat hak milik harus dilindungi. Di sisi lain, penerima izin usaha pertambangan PT SSC juga harus menyelesaikan status kepemilikan tanahnya, dan dari instansi pemerintah untuk menjembatani permasalahan ini secara adil dan bijaksana sehingga terjadi harmoni antara masyarakat, investor, dan pengambil kebijakan yang mana harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Itu kuncinya menurut pendapat saya. Terima kasih Pak Artia atas literasi pertanahannya. Semoga ini bisa membuka semua kasus ini bisa lebih jelas kepada masyarakat. Dan sahabat klinik pertanahan, jika Anda ingin memberikan opini, pendapat, atau mungkin insight baru, silakan komen di semua platform kami, dan tentu saja kebenaran yang disuarakan khususnya melalui klinik pertanahan kita harapkan bisa memberikan perubahan signifikan.
Sampai ketemu di bedah kasus berikutnya.